Halo, selamat datang di video kami dari kelompok 2 PPG Prajabatan IPA kelas 3 Universitas Negeri Malang. Bersama-sama kita akan belajar mengenai pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya pada tahap demonstrasi kontekstual. Baiklah, di sini terdapat kasus yang pertama. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata, min. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Pertanyaan yang pertama yaitu, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua, tanpa melihat urutan langkah pengerjaan soal? Pada kasus tersebut, kemampuan siswa untuk menyelesaikan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa memperhatikan urutan soal menunjukkan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep rata-rata. Ini dapat dijelaskan dalam psikologi pembelajaran, terutama pemahaman konseptual dan transfer pembelajaran. Pertanyaan yang kedua yaitu, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Sebagai calon seorang guru, kegiatan belajar dengan menggunakan metode pendekatan konstruktivisme yang dapat diterapkan dalam bentuk diskusi kelompok, pembelajaran berbasis masalah kegiatan praktikum atau pembelajaran berbasis proyek yang melibatkan siswa aktif, dan memungkinkan mereka untuk membangun pemahaman yang mendalam tentang konsep. Hal ini melibatkan eksplorasi, refleksi, dan kolaborasi. Selanjutnya kasus yang kedua yaitu, Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantang belajarnya. Pertanyaan yang pertama yaitu, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Rina dapat menerapkan berbagai strategi pembelajaran yang sesuai dengan tahapan perkembangan usia anak untuk membantu siswa di kelas 1 SD yang sebagian besar belum bisa berhitung dengan lancar. Rina dapat melakukan beberapa saran seperti penggunaan contoh konkret, pembelajaran aktif, dan media visualisasi. Pertanyaan yang kedua yaitu, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Metode di atas didasarkan pada teori Jean Piaget tentang perkembangan kognitif anak-anak. Teori ini menyatakan bahwa anak mengalami tahapan perkembangan kognitif tertentu pada usia dini mereka. Mereka lebih suka belajar melalui pengalaman langsung dan memanipulasi benda fisik. Selain itu, karena mereka masih membangun pemahaman konsep abstrak, materi yang konkret dan relevan dengan kehidupan sehari-hari sangat penting. Selain itu, penting bagi Rina untuk mendekati setiap siswa sebagai individu yang berbeda dan menghormati kecepatan perkembangan masing-masing peserta didik. Kasus ketiga yaitu, Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Pertanyaan yang pertama yaitu, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Menurut kelompok kami, keputusan Made untuk memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai Bali dan makanan khasnya dapat dianggap tepat. Alasannya adalah berdasarkan pada gagasan konteks, lokal, relevansi, dan keanekaragaman. Pertanyaan yang kedua, yaitu prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Dalam hal ini, Made menggunakan prinsip keterkaitan dalam pendidikan yang menekankan pembelajaran dengan kehidupan nyata dan pengalaman peserta didik.
Made menciptakan situasi pembelajaran yang lebih bermakna dan memungkinkan peserta didik untuk mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman pribadi mereka sendiri. Selain itu, Made menggunakan prinsip keterlibatan dalam kurung engagement principle dengan memilih topik yang menarik minat peserta didik seperti pantai dan makanan khas Bali. Ini memiliki potensi untuk meningkatkan keinginan peserta didik untuk belajar lebih banyak dan berpartisipasi lebih aktif dalam proses pembelajaran. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.